Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam edisi jalan-jalan keliling Kota Pekanbaru di malam hari. Nah, sobat semua, sekarang pada hari Senin tanggal 7 April 2025 yang merupakan hari terakhir cuti bersama di Lebaran tahun 2025. Nah, sobat semua, tadi Mimin dari arah timur Kota Pekanbaru, tepatnya dari jalan Bukit Barisan, kemudian masuk jalan Kapausari, dan sekarang berada di jalan Parit Indah. Nah, sekarang sampai di persimpangan jalan Parit Indah dengan jalan Labirsa. Nah, ini yang belok kiri untuk menuju ke Hotel Labirsa, ke kanan masuk ke arah jalan Kelapa Sawit, dan Mimin terus lurus di jalan Parit Indah untuk menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Nantinya lanjut ke Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soekarno-Hatta, dan terakhir rencananya mau ke Jalan HR Subrantas di daerah Panam, bagian barat Kota Pekanbaru. Hari ini Senin tanggal 7 April 2025, malam Selasa. Kondisi cuaca sepanjang hari hujan ringan dan gerimis. Sekarang juga masih gerimis ya. Jadi jalannya sebagian banyak yang basah. Mudah-mudahan tidak ada yang banjir ya sobat ya. Nah, ini masih berada di Jalan Parit Indah. Sebentar lagi akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Nah, nantinya setelah sampai di Jalan Jenderal Sudirman, Mimin akan belok kiri ke arah MTQ dan putar balik di depan Gelanggang Remaja untuk menuju ke Jalan Arifin Ahmad. Untuk di Jalan Parit Indah ini, Mimin lihat untuk penerangan jalannya masih kurang ya sobat ya. Jadi hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas untuk pencahayaan atau penerangan di Jalan Parit Indah ini. Nah, ini kondisi jalannya basah semua ya, karena hujan merata walaupun hujannya hanya sekedar hujan ringan maupun gerimis. Oke sobat semua, sebentar lagi akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Lurus terus ke arah barat dari timur Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Parit Indah ini. Oke sobat semua, di depan itu sudah sampai di persimpangan Jalan Parit Indah dengan Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di depan yang kelihatan bangunan tinggi itu merupakan menara Bank BRI. Nah, ini sobat semua sampai di persimpangan Jalan Parit Indah dengan Jalan Jenderal Sudirman. Di sini Mimin akan belok kiri dan dari Kubang Raya sana itu ngantri sebentar karena agak macet di persimpangan. Pertemuannya di sana tuh yang di dekat Kubang Raya. Oke, sekarang masuk di Jalan Jenderal Sudirman. Belok kiri ke arah selatan hingga di depan Gelanggang Remaja atau gedung olahraga untuk badminton ataupun basket. Nah, nanti Mimin akan putar balik. Selanjutnya masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Inilah suasana lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman bagian selatan atau dikenal juga dengan Sudirman Atas, yang ke arah Bandara Sultan Syarif Qasim II, merupakan bandara di Kota Pekanbaru. Nah, ini sekarang posisinya berada di sekitar arena MTQ. Sebentar lagi di depan Gang Remaja Mimin akan putar balik. Sepertinya ini hujannya merata karena jalannya basah semua ya. Jadi dengan kondisi basah dan jalan di malam hari, kita harus berhati-hati, tidak perlu ngebut-ngebut
Yang penting selamat sampai tujuan. Oke sobat semua, sekarang siap-siap putar balik di depan gedung gelanggang remaja. Dan setelah putar balik masih berada di Jalan Jenderal Sudirman. Dari tempat putar balik ini jika kita lurus sedikit itu sampai di persimpangan lampu merah untuk masuk ke Bandara Sultan Syarif Qasim II di yang arah ke kanan ya, sedangkan yang ke kiri lurus itu menuju ke arah Marpoyan ataupun ke arah kampus UIR yaitu Universitas Islam Riau. Nah, di sini Mimin putar balik. Kondisi sekarang masih gerimis. Mudah-mudahan tidak ada yang banjir jalannya. Namun kadang-kadang ini kalau kita melintas di Jalan Arifin Ahmad ada titik-titik tertentu yang sering banjir ya. Mudah-mudahan tidak ada banjir. Oke, sekarang sudah putar balik. Sebentar lagi Mimin akan belok kiri untuk masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Seperti di Jalan Parit Indah tadi, untuk di Jalan Jenderal Sudirman Mimin lihat juga untuk penerangan jalannya masih kurang ya, meskipun ada ini di bagian median jalan, tapi terlihat masih cukup gelap ya. Jadi masih tetap mengandalkan penerangan utamanya dari lampu kendaraan yang melintas. Oke, perlahan geser ke kiri ya sobat ya, mau masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Nah, di persimpangan ini antara Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Jenderal Sudirman, di sisi kiri ada SPBU. Nah, Mimin akan lanjut terus. Nah, ini sudah memasuki Jalan Arifin Ahmad dan justru di sini juga terlihat gelap ya. Penerangan jalannya sangat kurang, jadi harus berhati-hati untuk mengendarai mobil ataupun motor di Jalan Arifin Ahmad ataupun ya di semua jalan. Jika malam hari lumayan gelap, penerangannya kurang, harus hati-hati sobat ya. Nah, di Jalan Arifin Ahmad ini sekarang lebih dikenal dengan pusat kuliner di Pekanbaru. Sudah mengalahkan kuliner yang ada di Jalan Ronggo Warsito yang berada di Gobah. Di Jalan Arifin Ahmad ini sangat banyak pilihan, mulai dari masakan Melayu, masakan Minang, masakan Jawa ataupun masakan nasional hingga ke masakan internasional. Di Jalan Arifin Ahmad ini juga tersedia. Jadi tinggal pilih sesuai selera lidah masing-masing. Nah, sobat semua, itu just info aja mengenai kuliner yang ada di Jalan Arifin Ahmad yang sekarang merupakan pilihan terbanyak untuk salah satu jalan di Kota Pekanbaru. Aduh, ternyata yang tadi Mimin sebut mudah-mudahan tidak ada yang banjir, ini sekarang mengalami kemacetan, dan prediksi Mimin sepertinya di Jalan Arifin Ahmad ini ada yang tergenang atau banjir akibat hujan tadi sore ya sobat ya. Memang tadi sore sekitar jam 4 waktu asar hingga maghrib lumayan deras hujannya. Ya, ini hanya prediksi saja, mudah-mudahan tidak terjadi banjir sobat ya. Oke, kita lihat suasana gimana hingga ke depan. Apakah hanya macet ini karena kepadatan lalu lintas ataupun ada salah satu faktor akibat banjir. Oh iya, Mimin ingatkan sobat ya,
Untuk perjalanan sekarang ini baik siang hari ataupun malam hari, sebaiknya untuk BBM jangan Kota wisata. pas-pasan sobat ya. Kalau bisa diisi full atau lebih lah gitu ya, jangan pas-pasan karena macetnya ini sekarang random ya, bisa terjadi hampir di semua jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi seandainya pas-pasan bahaya juga, kendaraannya bisa mogok di tengah jalan dalam situasi yang macet. Nah, ini sudah sekitar 10 menit kemacetan yang Mimin lalui di Jalan Arifin Ahmad, dan masih macet total kondisinya. Untuk para pengendara terutama ibu-ibu yang menggunakan mobil manual harus ekstra berhati-hati karena kakinya cukup letih ya atau capek untuk memainkan gas rem dan kopling dalam kondisi macet, apalagi di malam hari. Nah, ini yang kurang tahu apakah macet faktor apa. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kecelakaan ataupun banjir. Apa nih kira-kira ya? Sekarang sudah sekitar 15 menit Mimin lalui di kemacetan ini. Seberapa lama ini belum bisa ditebak karena kondisinya macet total di Jalan Arifin Ahmad. Dari arah timur yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Ya sobat semua, ternyata benar salah satu yang Mimin sebutkan faktor macetnya akibat banjir ya. Sekarang posisinya di dekat simpang Jalan Paus yang di sisi kanan. Ini berada di antara simpang Jalan Paus dengan simpang Jalan Rambutan. Kondisinya banjir. Mudah-mudahan tidak dalam, dan cukup was-was juga jika melewati banjir ini dengan mobil yang rendah ya, seperti sedan misalnya. Mudah-mudahan hanya sekitar 10 cm atau 20 cm. Tapi kalau sudah lebih dari 30 cm atau 40 cm lumayan bahaya juga untuk kendaraan yang rendah ya atau ceper ya. Ini sobat ya, ini banjir di Jalan Arifin Ahmad yang sepertinya tadi penyebab kemacetan di Jalan Arifin Ahmad. Jadi info untuk Jalan Arifin Ahmad sobat ya, titik banjirnya itu sering terjadi di dekat simpang Jalan Paus dengan simpang Jalan Rambutan ya. Apakah karena drainasenya tidak lancar ataupun ukuran dari parit yang ada kurang besar, ataupun sebenarnya sudah besar tapi tersumbat oleh sampah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi atau dicek ulang untuk kondisi drainase sehingga tidak terjadi banjir setiap kali hujan turun. Oke sobat semua, sekarang Mimin sudah melewati banjir yang ada di Jalan Arifin Ahmad. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada yang banjir lagi. Ini bagus untuk konten ini. Oh ya, tapi masih ada ini yang banjir meskipun tidak tinggi. Jadi lumayan panjang juga sobat ya di Jalan Arifin Ahmad ini yang tergenang banjir. Ada ide bukan kota bertuah lagi, kota Harus berkuah. berhati-hati
Jangan sampai ada yang jatuh, banjir, terutama untuk pengendara roda 2. Roda 4 juga harus hati-hati, jangan sampai bersenggolan dengan kendaraan lain. Nah, ini mudah-mudahan sudah habis banjirnya sobat ya. Sekarang sudah berada di dekat simpang Jalan Rambutan, dan biasanya setelah melewati simpang Jalan Rambutan tidak ada banjir ya sobat ya. Oh, ternyata masih ada lagi banjirnya sobat ya. Tapi malah ini berada di sisi tengah jalan. Agak random juga ya ini sumber banjirnya, alirannya. Jadi panjang banjirnya yang berada di Jalan Arifin Ahmad lebih panjang dari dugaan Mimin. Ternyata lumayan banyak titik banjirnya. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan itu yang terakhir titik banjirnya. Nah, ini sobat semua yang belok kiri merupakan jalan rambutan untuk menuju ke Jalan Adi Sucipto. Sebentar lagi dari simpang Jalan Rambutan ke depan akan sampai di Jalan Soekarno-Hatta. Masih ada lagi genangan meskipun tidak dalam. Ini Mimin akan menuju ke Panam nanti melewati Jalan HR Subrantas, dan agak was-was juga ya karena di Panam juga dikenal sering banjir kalau terjadi hujan turun. Jadi untuk sobat semua, jika tidak ada kepentingan yang mendesak dalam kondisi hujan apalagi malam hari, sebaiknya jangan bepergian sobat ya. Ini Mimin jujur was-was juga di malam hari yang habis hujan. Takutnya selain banjir juga terjebak dalam kemacetan yang panjang. Oke, lanjut terus. Sebentar lagi sampai di persimpangan antara Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Soekarno-Hatta. Setelah melewati Jalan Rambutan tadi, ini lumayan lancar dan tidak ada genangan air. Mudah-mudahan kedepannya ini lancar semua saat masuk ke Jalan Soekarno-Hatta hingga masuk ke Jalan HR Subrantas nantinya. Oke sobat semua, ini di depan sudah hampir sampai di persimpangan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di sini Mimin akan belok ke kiri menuju ke arah Pasar Pagi Arengka yang berada di perempatan Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan HR Subrantas dan Jalan Adi Sucipto. Aduh, ternyata masuk di Jalan Soekarno-Hatta sepertinya macet juga ini sobat ya. Aduh, inilah seperti yang Mimin tadi sebut, kemacetannya tidak bisa kita tebak di mana saja karena kondisi sekarang sering terjadi kemacetan di banyak jalan ataupun titik-titik di Kota Pekanbaru. Dan yaitu tadi, mudah-mudahan macetnya bukan karena banjir ya, karena kalau sempat karena banjir itu kita dapat hambatan dua kali, hambatan banjir dan macet. Ini sangat padat kendaraannya seperti tadi di Jalan Arifin Ahmad, dan nampaknya ini ada genangan air, jangan-jangan ada tanda-tanda yang banjir juga nih di depannya.
Aduh. Oke, lanjut lagi. Cukup melelahkan perjalanan kali ini di malam hari yang ada banjir dan macet total. Jadi cukup melelahkan. Makanya itu jika tidak ada kepentingan yang begitu diperlukan, lebih baik kalau kondisi hujan apalagi malam hari, bagusnya di rumah aja. Oke sobat ya, lanjut terus sampai ke simpang 4 Pasar Pagi Arengka. Nantinya di Pasar Pagi Arengka Mimin akan belok kanan, naik ke flyover untuk menuju atau masuk ke jalan HR Subrantas. Nah ini terlihat juga genangan air di sisi kiri. Nampaknya memang lumayan banyak sobat ya, ini genangan air ataupun banjir di jalan-jalan kota Pekanbaru. Lagi hati-hati sobat semua ya, sepertinya darurat banjir kalau setiap hujan turun ya. Nah kondisi ini kalau Mimin duga karena drainase yang tidak lancar, ataupun mungkin di titik-titik tertentu drainasenya itu tidak nyambung ya, atau tersumbat oleh sampah ya. Dia harus ekstra hati-hati. Jika terjadi hujan turun, bagusnya di rumah aja dan jangan kemana-mana, karena hampir bisa dipastikan akan melewati banjir dan macet, sehingga cukup melelahkan untuk perjalanan yang kita lalui. Oke sobat semua, sekarang posisinya sudah berada di pertengahan antara simpang Jalan Arifin Ahmad dengan Pasar Pagi Arengka ya. Nah ini kondisinya masih gerimis di sepanjang perjalanan. Di sini Mimin sekarang dihantui rasa takut banjir ya, terjebak macet juga, karena memang yaitu dia rawan banjir jika terjadi hujan turun. Nah ini sudah dekat dengan Pasar Pagi Arengka. Di Pasar Pagi Arengka ini Mimin akan masuk atau naik ke flyover untuk belok kanan masuk ke jalan HR Subrantas. Nah ini sudah naik ke flyover, dan penerangannya juga lagi-lagi terbatas ya. Ini di atas sobat ya, di flyover, dan cukup gelap ya. Jarak lampunya sepertinya terlalu jauh. Ada banyak juga. Oke sobat semua, aduh di depan itu nampak sangat banyak lampu kendaraan, jangan-jangan macet total. Aduh gawat. Nah ini sedang turun dari flyover masuk ke jalan HR Subrantas. Benar dugaan tadi, ternyata di jalan Subrantas memang macet ya sobat ya. Lagi-lagi kena macet di perjalanan. Oh ya sobat semua, di jalan HR Subrantas ini memang sekarang menjadi salah satu jalan termacet di Kota Pekanbaru, mulai dari persimpangan Pasar Pagi Arengka hingga ke perbatasan Pekanbaru Kampar di dekat jalan Garuda Sakti di bagian barat. Jadi sebaiknya juga Mimin anjurkan hindari jalan HR Subrantas ini, karena kemacetannya bisa dibilang sekarang paling parah dari jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Bukan di titik tertentu ya kalau di jalan HR Subrantas, tapi hampir keseluruhan jalan HR Subrantas ini macet. Apalagi seandainya terjadi ada genangan air atau banjir, sudahlah dipastikan macet total.
Awalnya satu. Oke sobat semua, ini jika Tiga dia borong. belok kiri ada jalan kecil yang bisa Mimin lewati, lebih baik Mimin akan keluar dulu dari jalan HR Subrantas karena sudah kebayang akan berjam-jam kalau melintas di jalan HR Subrantas ini. Aduh, ya lagi-lagi terjebak di kemacetan jalan HR Subrantas. Di sini hampir tidak bergerak, bahkan merayapnya sangat lambat. Pokoknya kalau melintas di jalan HR Subrantas kita harus siap-siap capek ya untuk mengendarai mobil ataupun motor. Namun ya pastinya lebih capek mengendarai mobil kalau dalam kondisi macet ya. Oke sobat semua, inilah kondisi lalu lintas di jalan HR Subrantas di daerah Panam bagian barat Kota Pekanbaru. Ayolah bergerak cepat. Mimin akan keluar ke jalan kecil yang ada karena sudah diprediksi bakalan berjam-jam di jalan HR Subrantas ini. Oke sobat semua, nampaknya di depan ada jalan kecil, jalan Marsan kalau nggak salah. Mimin akan keluar saja daripada mengalami kemacetan yang panjang. Nah ini, oke keluar dulu ya dari jalan HR Subrantas ini karena bisa dipastikan akan lama, bisa jadi berjam-jam. Oke sobat semua, cukup sampai di sini dulu sobat ya pertemuan kali ini. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Alhamdulillah Mimin bisa keluar dari kemacetan melalui jalan Marsan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ke sana kayak sebelah sana. Ini mungkin ngambil yang terdekatnya kan. Oh, yang melur kan? Iya ini melur. Setelah 600 meter